Ayo yang share screen ini ketiduran apa gimana ya? Ya belum bisa share screen. Aku iki. Kelompok 5 iki. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu negara pada masa Yunani kuno dengan nama kelompok Mohon maaf, itu presentasi kok sambil tiduran ya, Wahyu? nama kelompok Wahidatun Nikmah Aprilia Nanda Zulaikah Bintang Vega Pratama Alma Putri Sabrina Arsyadana Ilma tidak ada Rehan Firman Prasetya Ramadhan Wahyu Adi. Di sini saya akan menyerahkan presentasi kepada Bintang Vega. Silahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang telah disampaikan kepada Mas Wahyu sebagai moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Yunani kuno. Peradaban di dalam sejarah Yunani dari zaman Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Sampai berakhirnya abad kuno. Masa kejayaan. Zaman Yunani klasik pada abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Pada zaman Yunani klasik, bangsa Yunani di bawah pimpinan negara kota-kota Athena berhasil mematahkan invasi kekaisaran Persia. Masa keruntuhan. Masa jaya Yunani kuno berakhir ketika Athena dikalahkan Sparta dalam Perang Peloponnesos pada tahun 404 sebelum Masehi. Daerah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Yunani kuno terpusat pada dua kota besar yaitu Athena dan Tesaloniki. Selain itu, Pulau Siprus, Kepulauan Aligea, Ionia, Yunani di daerah pesisir Kolkis, Iliria, Trakia, Mesir, Kirenaika, kawasan selatan Galia. Kawasan timur dan timur laut semenanjung Liberia dan Taurika. Sejarah ilmu negara. Jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara telah ada, antara lain Babilonia, Mesir, dan Assyria. Telah ada sekitar abad 9 sebelum Masehi. Hal ini dikarenakan bahwa pada zaman purba atau kuno raja-raja itu memerintah dengan sewenang-wenang karena kekuasaan yang absolut. Hal ini dapat dijumpai pada bangsa Yunani kuno, abad ke-5. Di Athena, bangsa Yunani kuno adalah bangsa pertama yang memulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Lanjut. Tokoh-tokoh pemikiran Yunani kuno. Socrates tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates, seorang filosofi dan ahli negara Yunani. Pemikirannya tentang negara adalah bahwa negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan objektif yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedangkan tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau penguasa
yang dipilih secara seksama oleh masyarakat. B. Plato, murid terbesar dari Socrates. Sejak Socrates dihukum mati, Plato mengembara ke luar negeri dan kembali lagi ke Athena untuk kemudian membuka sekolah filsafat yang dinamakan Akademia. 40 tahun mengajar di sekolah ini, Plato menghasilkan beberapa buku. Terkenal dengan antara lain berjudul Polteia, yang berarti negara, Politicus, ahli negara, dan Nomoi, yang berarti undang-undang. Banyak sekali ajaran-ajaran Plato yang menerangkan tentang negara. Mulai dari asal mula terbentuknya negara, hakikat negara, kriteria pemimpin negara, sampai Plato berpendapat puncak dari bentuk negara adalah aristokrasi. Pemerintah dipegang oleh kalangan cerdik, pandai yang berpedoman pada keadilan. Langsung Aristoteles. Lanjut. Aristoteles, murid terbesar Plato. Ajaran tentang asal-usul negara, hakikat negara, tujuan negara, dan bentuk-bentuk negara oleh Aristoteles sampai sekarang masih dipakai sebagai referensi utama dalam pembahasan persoalan kenegaraan. Terutama sekali ajarannya tentang bentuk negara republik. D. Epicurus. Epicurus dikenal sebagai seseorang yang menciptakan ajaran individualisme, yaitu menganggap elemen yang terpenting bukan negara atau masyarakat sebagaimana diajarkan Aristoteles, tapi elemen pentingnya adalah individu. E. Zeno, seorang mahaguru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena. Ajarannya berlawanan dengan ajaran individualistik Epicurus. Ajaran Zeno bersifat universalisme yang tidak hanya meliputi bangsa Yunani saja, tetapi keseluruhan. Next. Berikut tokoh-tokoh tersebut. Terima kasih. Hasil dari presentasi saya kembalikan ke Mas Wahyu. Ya, menginjak acara yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang mau jawab. Monggo. Nggak ada dijawab. Mari kita akhiri. Izin bertanya. Raisen. Dimulai dari Sapira. Rika kok Sapira. Rika. Kan hukum dan pemerintahan Yunani ada dua, Athena dan Sparta. Jelaskan ciri-ciri pemerintahan polis Sparta. Terima kasih. Siapa lagi? Itu yang kedua Amira. Silakan bertanya. Saya Amira Sari Putri Dewi, NIM A2202100034, izin bertanya. Tadi kan pada masa kejayaan, pada zaman Yunani klasik, bangsa Yunani di bawah pimpinan negara kota Athena berhasil mematahkan invasi kekaisaran Persia. Nah, pertanyaannya, cara apa yang dilakukan bangsa Yunani sampai bisa mematahkan invasi kekaisaran Persia? Terima kasih. Yang cowok nggak ada yang tanya tuh. Kok cewek semua? Milih-milih ya. Tadi Juna gak cowok apa? Nah, nggak angkat tangan kok. Ya udah, yang ketiga Lutfia. Silahkan bertanya. Monggo Mbak Dewi Ayuning Tias. Apa aja contoh dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan?
Ulang, kurang jelas. Apa aja contoh dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan? Untuk yang di laptop mohon dimatikan dulu ya. Suaranya double. Apa aja contoh dari ilmu Tunggu sebentar, kami yang ditemukan? diskusikan dulu jawabannya. Jadi moderator Ngomong ini ayo. saya tidak tahu saya Allah Pak. Penting aku. Gimana? Siapa yang mau jawab? Silahkan, dipersilahkan. Saya Alma Putri Sabrina, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Rika. Ciri-ciri pemerintahan Sparta adalah 1. Kepala pemerintahan dipegang oleh 2 orang raja yang kekuasaannya turun-temurun dan tanpa batas. 2. Dalam menjalankan tugasnya, raja dibantu oleh Dewan Penasihat yang disebut Epor. Yang ketiga, terdapat dewan yang beranggotakan 28 orang dan bertugas mempersiapkan perundang-undangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih. Apakah sudah bisa menjawab? Sudah bisa, Alma. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, nomor 2 silahkan dijawab. Siapa? Monggo dipersilahkan. Jawaban pertanyaan gak yuk? Ditutup Mas, maksimal 3 orang ini gimana? Mau tawar-menawar, negosiasi? Teko Arsat aja, Jun. Arsat kan? Tanya Arsat aja. Saya tidak dengar. Saya tidak dengar. Saya mau tanya, saya Arjuna Rian Saputra, NIM A2-21-0023. Bagaimana menurut Anda tentang kinerja Pak Ketua kita? Terima kasih. Loh, kok pertanyaannya melenceng dari soal ya, Mas? Tidak saya terima soalnya. Maaf ya. Emang kerja tuh. Ini bahas materi dulu, Mas. Nanti ya tentang tanya tentang ketua enggak apa-apa. Ya udah, saya mau Ya, nanya. monggo nomor 2 silakan dijawab siapa? Nggih, monggo dipersilakan. Bentar ya, Gimana baru pendapat dicari. Ini mumpung masih dingin loh, belum panas. Jadinya santai dulu. Saya Rehan Firman Prastia akan menjawab pertanyaan dari Dewi Ayuning Tias tentang apa contoh ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan. 1. Teori mengenai bumi yang mengelilingi bumi. 2. Kompas sudah ada di Tiongkok sejak zaman Yunani kuno. 3. Ilmu medis modern. 4. Babilonia dan Yunani sama-sama berkembang dan menemukan sistem perhitungan astronomi. 5. Olimpiade merupakan turnamen olahraga yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Sangat diterima. Nah, Dewi sudah puas jawabannya.
Gimana? Udah puas sama jawabannya Mas Rehan? Mbak Dewi? Dewi gimana? Itu Alhamdulillah kalau sudah puas. Yo, bumi itu bulat apa datar ya? Ya maaf Mas, ini tentang materi dulu ya Mas. Nanti kalau luar materi nanti aja. Bulat yang datar? Aku milih bulat aja Mas. Yang datar apa? Ya monggo nomor 2 siapa tadi yang mau jawab? Persilahkan. Mbak Nikmah gimana? Bisa belum? Kedua, menurut saya kinerja Arsad di kelas ini adalah Maaf Mas. Ini masih kelompok saya Mas. Cek di-record loh, Jun. Cek di-record. Oh, lihat YouTube loh. Gimana Mbak Nikmah? Udah bisa belum? Sebentar. Dari pertanyaannya Amira, yaitu dengan cara mengepung dan menaklukkan dan menghancurkan Eritrea. Pasukan Persia dikalahkan dengan cara kelak oleh pasukan Athena pada pertempuran Marathon, sekaligus menghentikan invasi pertama Persia. Gimana Mbak Amira? Sudah puas dengan jawabannya Mbak Nanda? Cukup, terima kasih. Atau masih ingin jawaban lagi? Sudah cukup. Alhamdulillah kalau bisa diterima. Ya, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi